Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya membuat suatu web, mulai dari awal, yaitu dari pendeklarasian HTML sendiri. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Irfan Taufikur Rahman, dari kelas 1.HITB PENS, dengan NRP saya 3120500040. Baik, langsung saja. Saya pertama ingin membuat suatu web yang dimana web ini webnya membuat suatu web event organizer, yaitu IO kalau disingkat. Baik, langsung saja dimulai. Baik, ini adalah tampilan visual code yang sudah saya buka. Langsung saja saya buat file HTML-nya terlebih dahulu, yaitu menekan Ctrl dan N, lalu men-save-nya terlebih dahulu dengan saya save pada terlebih dahulu. Saya beri nama tugas akhir. Saya kasih index.html. Sudah tersimpan. Lalu saya langsung saja shortcut-nya HTML 5. Sudah terlihat, langsung muncul HTML 5. Lalu sebelumnya saya buat CSS, file CSS-nya terlebih dahulu dengan menekan Ctrl+N lagi, lalu save pada folder yang sama, yaitu tugas akhir, dengan nama style.css. Sudah. Langsung saja untuk title saya buat nama perusahaannya langsung, yaitu Mahar Agung. Baik, selanjutnya akan saya install dulu untuk Bootstrap-nya, yaitu dengan melihat di Get Bootstrap. Get started. Lalu di sini ada yang pertama, itu Bootstrap pada CSS. Di copy terlebih dahulu. Lalu kita masukkan ke dalam sini, di bawahnya ini. Untuk ini dikoreksi terlebih dahulu karena ini satu folder, jadi style.css. Untuk Bootstrap yang untuk CSS sudah, lalu kita mengcopy yang satunya, yaitu
CDN JS-nya. Kita copy terlebih dahulu. Kita masukkan. Sudah. Lalu sudah. Lalu kita masuk ke body. Bagian body. Kita buat div dengan ID header. Saya beri nama header. Lalu dengan class saya kosongi terlebih dahulu. Lalu kita buat kontainer. Kontainernya terlebih dahulu agar lebih rapi. Saya beri class container. Lalu kita buat navbar-nya di sini. Karena sudah menggunakan Bootstrap, kita langsung saja tulis untuk class-nya navbar spasi navbar brand. Mohon maaf, expand MD untuk medium, navbar dark, BG transparan. Baik, untuk MD sendiri di sini ialah berguna untuk medium agar navbarnya sendiri ini responsif untuk layar. Misal web ini diakses pada HP, webnya akan responsif. Lalu untuk background-nya saya buat transparan agar menyatu nanti dengan gambar yang saya tentukan. Lalu saya buat div lagi. Saya beri nama class container fluid. Saya buat A class navbar brand. Harusnya saya kosongi, saya beri pagar. Lalu di dalam A ini sendiri saya beri img atau image. Di dalam image ini saya beri keterangan src. Sebelumnya saya sediakan dulu untuk image-nya. Sebentar. Oke, kita ambil dulu, masukkan folder pada index dan CSS ini, kita sediakan dulu gambarnya. Saya sudah mendownload gambar-gambar yang ingin saya pakai, lalu saya cut. Kita masukkan ke folder yang tadi, yaitu tugas akhir. Kita paste. Sudah terlihat ini gambar-gambar yang akan kita pakai. Kita masuk ke ini lagi. Saya pakai galeri karena nama filenya tadi galeri. Lalu di galeri saya memanggil logo.
Lalu saya buat button dengan saya beri nama class navbar toggler dengan tipe button, lalu data bs bootstrap target tagar navbar nav. Lalu saya beri area controller, area controls dengan nama yang sama, navbar nav. Lalu saya beri area expanded files, area label. Toggle navigation. Saya kasih tutup kurung. Lalu kita buat div baru lagi. Saya beri nama div-nya dengan class collapse navbar collapse. Mohon maaf, collapse. Saya beri text n. Kenapa text n? Agar nanti pilihannya ada di bagian kanan. Saya beri ID juga dengan nama navbarnav. Saya beri pilihan UL di sini seperti beberapa pilihan seperti poin-poin, kalau bisa disebut seperti itu, lalu UL ini saya kasih nama navbar nav ms auto. MS sendiri di Bootstrap untuk memberikan setting penempatan pada UL. Lalu saya beri LI yang pertama saya beri class nav item. Lalu saya beri class navbar. Mohon maaf, nav link maksud saya aktif agar nanti pada pilihannya berwarna terang.
area current fix. Href saya kosongi yaitu dengan pagar, memberi pagar. Untuk bunyinya yaitu home. Lalu untuk poin yang kedua, saya beri nama yang sama, yaitu nav item. Saya beri a class nav link. Saya beri href. Hrefnya sementara saya kosongi. Sudah, kita lanjut. Mohon maaf, untuk bunyinya poin yang kedua, yaitu saya beri nama about. Lalu untuk poin yang ketiga, LI yang ketiga, saya beri nama yang sama dengan LI yang sebelumnya, yaitu nav item. Saya kasih A, class nav link. Hrefnya saya kosongi terlebih dahulu, yaitu saya bunyi pada poin yang ketiga, yaitu saya beri nama support. Sudah bisa terlihat. Kita langsung melihat bagaimana hasilnya. Seperti ini hasilnya. Kita lanjutkan. Oke, karena tadi sudah untuk HTML-nya, lalu kita edit pada CSS-nya. Saya panggil tadi yang namanya header. Saya panggil dengan pagar header. Background, image, URL, gallery. Saya panggil namanya yaitu judul. Saya beri height-nya 100 VH agar full satu gambarnya full tertampil pada layar. Lalu saya beri background position center agar gambarnya terletak pada tengah, yaitu center, terpusat di tengah. Lalu background size, cover, saya beri background attachment fixed agar gambarnya UI-nya lebih bagus dilihat di pandang mata. Lalu saya beri lagi header .navbar brand. Saya panggil header dan lebih rincinya class navbar brand pada img-nya. Saya beri ukuran width
200 px. Baik, untuk selanjutnya, karena header dari navbar brand juga sudah, kita masuk ke navlink. Navlink tadi untuk yang ini. Navlink untuk yang ini ya. Untuk yang per itemnya, per poin-poinnya. Kita deklarasikan di sini navlink. Saya beri transition 3 second, lalu font size 24 px, lalu paddingnya top 15 px. Padding top itu paddingnya hanya atas. Perbedaannya padding dan untuk ini margin saya buat 2 rem. Perbedaannya padding dan margin sendiri. Untuk padding itu jarak antara yang lebih dalam, kalau margin dari yang terluar ke dalam, mungkin seperti itu. Lalu saya beri untuk lebih bagus, agar lebih bagus tadi melanjutkan transition tadi, navlink hover translate maksud saya transform, yang ini translate Y minus 8 px. Translate Y sendiri nanti akan transisinya akan terlihat bagus dari atas ke bawah. Saya save terlebih dahulu. Kita lihat tampilannya sekarang bagaimana. Nah, seperti ini tampilannya. Kita kembali lagi. Oke, kita lanjutkan. Kita beri ke HTML lagi, kita beri div. Div-nya masih masuk ID header. Saya beri nama, saya beri kontainer terlebih dahulu. Lalu div lagi, saya beri nama class-nya yaitu text center. Agar teksnya di tengah. Lalu saya beri ID landing page. Sudah, kita enter. Kita beri P untuk tulisannya. Saya beri style. Font size 6 rem. Agar terlihat besar, saya beri 6 rem.
Dan bunyinya Mahar Agung. Nama perusahaannya. Lalu saya beri lagi paragraf selanjutnya. Saya beri style. Font size 2 rem. Dengan bunyi professional event organizer. Sebelumnya saya masukkan section agar tidak tercampur dengan navbarnya tadi, agar nantinya ini sesuai dengan ekspektasi saya. Sectionnya bukan di sini sectionnya, tetapi di div di sini. Div header sectionnya sudah masuk. Sectionnya ke atasin lagi karena agar masuk ke ID header. Section sudah, ini kebanyakan. Sudah include di header. Kita lihat hasilnya seperti ini. Mahar Agung Professional Organizer. Kita lanjut. Kita lanjutkan pada CSS. Baik, kita lanjutkan. Karena ini masih begini navbarnya, berarti ada yang salah dari ininya. Oh, ini ternyata kapitalnya salah. Ini N-nya kecil, N-nya juga kecil semua. Class saya pakai ini kan sebelumnya hitam. Saya pakai teks white agar tulisannya putih. Oke, seperti ini hasilnya. Kita pakai home, about, support. Jadi ada transisinya seperti ini. Oke, kita lanjut ke CSS-nya. Kita lihat karena ini masih belum smooth, kita smoothkan lagi agar lebih bagus dilihat. Logo img overflow hidden transition al 0,5 second. Saya beri logo lagi. img hover. Transform scale 1,2. Kita lihat. Oh ya, untuk landing page
Saya buat lagi landing page tadi memakai ID, jadi saya memanggilnya di CSS memakai pagar landing page. Margin top 15%. Kita lihat. Nah, seperti ini hasilnya. Ininya turun ke bawah karena tadi saya memberi margin. Lalu ini baik, kita lanjutkan karena header sudah selesai. Untuk header ini sudah selesai. Saya masukkan div. Saya beri nama ID-nya main. Lalu saya beri nama div container agar lebih rapi. Ya, sebelumnya saya ingin membuat card yang ada di Bootstrap, yaitu nanti bentuknya seperti kartu yang berjejer-jejer. Mungkin saya langsung buat saja div last row. Lalu di dalam row ini saya bagi, di dalam satu row ini saya bagi dengan call MD4. Paddingnya saya beri 3. Untuk call MD4 sendiri nanti satu layar atau satu baris ini, satu row akan terbagi menjadi 3 karena satu row itu sendiri ada 12 call, 12 layar, 12 satuan. Jadi jika dibagi 12 bagi 4 akan terbagi menjadi 3. Oke, langsung saja saya masukkan lagi. Saya masukkan class card body. Dengan card body itu sendiri adalah isi kartunya. Lalu saya beri H4 untuk judulnya, yaitu saya beri bunyi kreatif and inovatif. Lalu saya beri paragraf class card text card text-nya sendiri. Untuk ini untuk paragrafnya atau isinya saya beri deskripsi seperti ini. Our event organizer team is the team of choices with a young spirit full of creation and innovation.
work on even project. Oke, untuk Kak 1 sudah selesai. Kita buat lagi div yang baru dengan bunyi yang sama, div class call md4 dengan padding 3. Div yang sama juga, saya beri nama class card body. Yang isinya H4. Saya beri nama judulnya Good Communication. Saya beri paragraf. Isinya saya beri P, saya beri class card text dengan isinya we understand the clients need for communication to create a successful event project. Yang kedua sudah, kita lanjut card yang terakhir yaitu card ketiga. Kelasnya sama, call md4 dengan padding 3. Saya beri nama div class card body. Saya beri H4, yaitu judulnya experience. Lalu saya beri paragraf atau deskripsinya. Our experience in organization in organizing various events has made us one of the leading EOs in Southeast Asia. Asia Utara, Asia Tenggara. Kita lihat hasilnya pada tampilan webnya seperti ini. Good communication experiences.
dikarenakan tidak muncul sekat-sekat, yaitu biasanya pada card muncul terjadi kesalahan, yaitu saya belum memberi div class card di sini. Card text center agar teksnya di tengah. Saya beri padding 3. Lihat hasilnya sudah seperti ini. Karena kan tadi sudah saya deklarasikan text center P3 pada call MD4 pada card yang pertama, lalu saya deklarasikan juga pada card yang kedua, langsung saya copy saja sama bunyinya. Sudah terlihat seperti ini. Seperti ini gambarannya.